Wassalli wasallim wa barik. Serta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita yang selalu istiqomah. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita akan mendapat sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Ahmad yang dimuliakan Allah. Seperti biasanya setiap Ahad pagi kita ada acara kajian Ahad pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustaz Muhammad Taufik MZ akan memberikan kajian pada pagi ini. Insya Allah akan memberikan kajian dengan tema. Betul. Temanya. Oh, kajian Nashwaul Ibad. Kajian Nashwaul Ibad, mudah-mudahan pada pagi ini bermanfaat kepada kita semuanya. Kita buka dengan mulai kitab Halahatiniyah wa Qawli Salihah ila hadatil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kan. Ihdinas siratal mustaqim. Kepada yang hormat Ustaz Muhammad Taufik MZ, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'at sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jala wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala manhajihi fanalu khairan wafira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun fa ya ibadar rahman hadratal kiram wal muhtaram, para asatid, para guru, hadratal kiram wal muhtaram, para sesepuh, bini sepuh, jamaah sekalian yang insya Allah senantiasa Allah akan karuniakan sihat, Allah akan karuniakan inayah dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kiranya tiada rasa, tiada ungkapan dan tiada sikap yang paling pas, paling layak, paling patut kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan rahmat keberkahan yang Allah karuniakan kepada kita. Keberkahan usia Allah karuniakan panjang umur kita karena masih bisa menghirup nafas yang Allah berikan. Mudah-mudahan usia yang Allah berikan kepada kita
memberikan keberkahan, bukan memberikan kelaknatan kepada kita, keberkahan rizki, keberkahan rumah tangga, dan keberkahan aktivitas apapun yang kita laksanakan. Mudah-mudahan seluruhnya bermakna dan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tentu sebagai ikhtiar rasa mencintai kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus harapan agar kita menjadi umat-umat yang dicintai oleh baginda Rasul, walaupun kita tidak pernah ketemu dengan beliau, tapi mudah-mudahan kita adalah bagian dari umat yang dirindukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu ayat yang kami hantarkan tadi adalah sebuah pengingat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita seluruhnya orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat, dan setiap diri, setiap kita hendaknya untuk memperhatikan, mengevaluasi, merefleksikan, dan memuhasabahkan apa yang sudah kita lakukan untuk kemudian memperbaiki dan meningkatkan seluruh amal-amal ibadah kita untuk masa depan, yaitu akhirat. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan pagi ini kita ingin mengantarkan sebuah kajian gagasan yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian disyarah atau dikupas kembali, diperjelas, ditafsirkan lah kira-kira gitu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya ingat begini, ini mudah-mudahan menjadi pengantar Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan itu kan konsep dalam keilmuan beliau dan dibawalah dalam debat-debat pas nyalon sebagai Presiden Republik Indonesia itu. Kita itu kan seluruhnya itu harus punya visi. Kalau tidak ada visi maka kosong pemikiran dan kehidupan kita. Jadi harus punya visi, punya diksi, dan kemudian aksi, kira-kira gitu. Jadi agar diksi-diksi atau kajian-kajian atau keilmuan diskusi kita itu nggak kosong, punya visi, punya sebuah harapan, punya sebuah pingin jangkauan yang lebih jauh, masa depan yang lebih baik lah kira-kira gitu. Maka diksi-diksi itu menjadi diskusi. Nah, persoalan setelah punya visi bersama, kemudian diksi kita bersama ini, ya aksinya tentu sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita masing-masing. Tapi minimal hari ini saya ingin menggugurkan kewajiban sebagai seseorang yang ingin memberikan diksi-diksi itu gitu. Nah, baru nanti kalau kita bersama-sama sudah mempelajari, pengamalannya kan tentu kembali kepada kita masing-masing. Nah, itu namanya aksinya, ya tentu persoalan kemauan dan kemampuan kita. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, ada satu hal yang disampaikan, yaitu tentang anjumhuril ulama. Dari sebagian besar para ulama itu menyampaikan annal fikrata ala khamsati aujahin. Jadi kalau tadi kita ingin visi masa depan yang lebih baik, wal tandur nafsu ma qaddamat lihat, tentang akhirat yang lebih baik, tentang sebuah keislaman kita yang lebih bermakna dan bernilai dalam kehidupan kita, maka kata jumhurul ulama itu sesungguhnya tafakur. Nah, karena kan saya gara-gara diceritakan remaja masjid kita itu ingin tafakur tadabbur alam katanya di Desember nanti, maka ternyata kehidupan ini tidak hanya melulu apa yang kita lakukan, tapi harus berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita tangkap dari dogma-dogma agama Islam, Al-Quran, hadis, atau sunnah-sunnah Rasulullah, baik yang itu diucapkan oleh beliau qauliyah, yang dilaksanakan oleh beliau af'aliyah, atau yang diputuskan dan ditetapkan oleh baginda Rasul yang disebut dengan
sunnah-sunnah apa namanya, qauliyah, af'aliyah, dan ketetapan qauliyah, af'aliyah saya agak lupa yang ditetapkan oleh baginda Rasul. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, kata jumhur ulama itu annal fikrata ala khamsati aujahin, bahwa sesungguhnya pemikiran kita atau tafakur itu ada 5 macam. Yang pertama itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ali, salah satu sahabat sepupu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali karamallahu wajhah la ibadata kat tafakkur. Jadi kata Ali radhiyallahu an, tiada ibadah yang nilainya, tiada ibadah yang maknanya sebanding dengan tafakur. Kata Ali, la ibadata kat tafakkur. Qala ba'dul arifin, maka apa yang disampaikan oleh Ali karamallahu wajhah itu oleh sebagian ahli arifin itu ya ahli ma'rifat. Jadi ma'rifat itu kan kalau dalam satu atau salah satu thariqah jalan menuju kedekatan kita kepada Allah itu ya setelah syariahnya kita laksanakan dengan baik, dengan tertib, dengan istiqomah, maka keilmuan itu ma'rifat kita diantarkan oleh para guru-guru kita dengan akidah oleh Ustadz Lukman itu dalam rangka juga kita sebetulnya ma'rifat itu, mengerti, memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian dari orang-orang yang bijak, arif dan ma'rifat tadi kalau dalam bahasa kamus tasawuf itu menyampaikan al-fikratu sirajul qalbi. Sesungguhnya tafakur itu merupakan lampunya hati. Jadi kalau orang ingin terang hatinya, sering-seringlah tafakur. Tafakur itu bukan duduk melamun merenung, bukan. Tafakur itu berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu tafakur, Pak. Bukan wirid ya. Kalau wirid kan, wirid itu harus menemukan mursyidnya itu. Tapi tafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Alladzina, dimulai dari alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang menzikirkan baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan tidur, menzikirkan asma-asma Allah. Itu dalam mereka mengingat Allah dan berfikir, menganalisalah dari ciptaan Allah baik yang ada di langit cakrawala maupun yang ada di bumi, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dohir ataupun yang batin. Yang dohir ya kan seluruhnya tampak, termasuk diri kita. Nah, memikirkan itu akan lebih membuat pelita hati, lebih menerangkan, lebih membuat hati kita itu semakin lapang, semakin tenang, semakin khusyuk dalam beribadah. Itu bagian dari ikhtiar kita. Kalau kita ingin mendekati Allah, takarub kepada Allah itu adalah al-fikratu syirajul qalbi fa idza dhahabat fala adha'at lahu. Dan apabila saat tafakur atau tafakur itu hilang, kita enggak bertafakur lagi, maka sesungguhnya tidak ada lampu lagi untuk hati kita. Kering kita dari makna kehidupan kita. Nah, kita berislam itu harusnya begitu. Coba jamaah sekalian yang berbahagia, sempatkan walaupun kita sudah tua gitu, sudah berumur, sempatkan punya 1-2 buah buku. Sempatkan buka Al-Qur'an, sempatkan beli tafsir Al-Qur'an. Yang paling masyhur itu tafsir Misbah misalkan, yang kemudian ya macam-macam, silakan sempatkan. Jadi kalau waktu-waktu luang duduk sore, jangan cuma ngopi, jangan cuma ngemil gitu, sambil baca-baca. Itu dalam rangka kita mendekatkan untuk tafakur kepada Allah.
Udah minimal akal dan pikiran hati kita itu selalu terasah, nggak kosong, baca-baca buku-buku yang tentu mendekatkan kita kepada Allah. Syukur-syukur ya sirah-sirah nabawiyah, hadis-hadis Rasulullah, baca-baca aja nggak apa-apa. Pasti itu akan lebih memberikan makna dan guidance kepada kita. Jadi kalau kita beribadah itu, terutama seumpama kalau kita itu sedang bingung dalam merujuk persoalan-persoalan yang kita hadapi, kaifiyah fikih-fikih yang kita laksanakan itu, nah kita buka-buka tuh, baca, cara sholat Rasulullah dalam mengisi zikir dan mengingat rasa syukur Rasulullah SAW. Nah itu dalam rangka itu. Karena jamaah sekalian, kata Ali tadi kita mengingatkan, tidak ada ibadah yang nilainya sebanding dengan tafakur. Dan itu akan membuat hati kita semakin terang. Dan dalam sebuah hadis, wafil khobar, dalam sebuah hadis, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Jadi tafakur sesaat dalam sebuah hadis, tafakur sesaat, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Jadi tafakur sesaat itu lebih baik daripada beribadah selama 60 tahun. Usia kita, kalau Rasul kan 63. Jadi jamaah sekalian, kalau umatnya ya kalau ada bonus tentu batasan kalau kita itba Rasul itu kan 63. Jadi kalau ada yang sampai 70 itu bagian dari rahmat Allah, kasih sayang rahman rahimnya Allah untuk memberikan kesempatan kita kalau kemudian diperpanjang usianya untuk bertaubat, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan menambal itu barangkali dulu banyak kehilafan, kemaksiatan yang kita laksanakan, itulah dalam rangka untuk mengisi seluruh kehidupan kita dengan amalan-amal yang terbaik agar menurunkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tidak semua orang, bayangkan berarti dari mulai kita lahir itu sudah beribadah itu sampai umur 60. Kalau bandingannya kira-kira kalau dilogikakan. Padahal Allah itu akan hitung taklif, setelah kita diberikan beban-beban syariah. Tahapan itu kan setelah anak-anak di khitan itu kan sebetulnya karena satu batas kedewasaan atau untuk meningkatkan kesehatan dan bagian dari sunnah Rasul. Tetapi kalau anak-anak kita rata-rata di kelas 3 SD yang disunat, itu kan sebetulnya belum mumayyiz itu. Belum jadi balik gitu. Balik itu rata-rata ya kelas 1, 2 SMP lah. Kalau sudah mimpi basah lah tanda-tandanya balik. Itu sudah mulai taklif, dibebankan syariah. Nah itu mulai dihitung tuh. 60 tahun lah kemudian dihitung. Dari mulai ibadah dia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakur itu sesaat. Itu kira-kira gitu. Kalau di khobar itu disampaikan begitu. Nah, kalau kemudian dari Syekh Hifni ya, itu menyampaikan, Syekh Hifni itu ya, Syekh Al-Hifni itu bagian dari Ba'dul Arifin lah. Itu menyampaikan at-tafakkur fi masnu'atillahi wa fi sakaratil maut wa adabil qabri wa ahwalil qiyamah khairun min kathiril ibadah. Jadi kalau kata beliau, yang dimaksud dengan tadi tafakur, khobar, hadis diterjemahkan oleh Syekh Hifni itu adalah tafakur mengenai semua ciptaan Allah. Yang tadi ayatnya kami sampaikan. Wa tafakkur fi khalqis samawati wal ard. Rabbana, hai Tuhan kami ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Enggak ada satupun yang kau ciptakan penuh dengan sia-sia. Enggak ada satupun makhluk ataupun keadaan apapun yang kau ciptakan di muka bumi ini ya Allah yang sia-sia. Coba. Sehingga sampai makhluk yang kita jijik gitu, itu juga memberikan manfaat dalam perputaran, dalam rotasi rantai-rantai makanan atau rantai kehidupan. Jadi tidak pernah ada satupun ciptaan makhluk Allah, karena Al-Quran dengan jelas, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau kita pernah
kita ada sebersih dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang Allah ciptakan itu sia-sia, tidak memberikan manfaat kepada kita, maka Allah itu perintahkan, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, subhanaka fakina adzabannar, kami berlindung dari api neraka-Mu ya Allah. Artinya ya itulah, kita harus segera mengatakan, karena Allah zat yang maha suci, sadar betul kita nggak ada yang dicipta oleh Allah yang tidak memberikan manfaat atau yang sia-sia buat kita, buat umatnya, buat seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Nah oleh karena itu Syekh ini menyampaikan itu, tafakur dalam rangka itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud dengan lebih baik dari 60 tahun ibadah kita. Kemudian apalagi sakaratul maut. Orang, atau kalau bicara kematian itu kan kafabil mauti wa'idan, kata Rasulullah, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Kan bukan sekedar kematiannya, bukan sebuah ide atau bukan sebuah nilai atau arti dari sebuah kematian, tapi kan sebuah makna yang ada di dalam proses terjadinya kematian, sakaratul maut. Kita berpikir untuk apa kehidupan kita kalau sakaratul maut sudah nyampe. Jangan-jangan ketika kita masa itu sakaratul maut sedang terjadi. Tafakur di situ itu yang dianggap, yang disampaikan oleh Sahibni itu, kata menafsirkan tentang hadis itu, ini maksudnya tentang tafakur fi masnu'atillah, sakaratil maut, adabil kubri, siksa kubur. Jamaah sekalian yang berbahagia, di alam mahsyar kita bersama-sama, kan seluruhnya itu di Shiratal Mustaqim, kita juga ngantri bersama-sama. Hatta kalau di surga zumaro, rombongan, di neraka juga gitu rombongan, Pak. Jadi apa yang ditakutkan? Kira-kira gitu logika kita bermain. Tapi di alam kubur sendiri menunggu sampai kiamat. Itulah makanya kita selalu berdoa untuk dijauhkan dari siksa kubur. Karena sendiri dan terus menerus ditanya sendiri, disiksa sendiri. Maka kita berharap doa-doa kita itu kan, Allahumma ij'al qabrahu radatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya, nanti kubur kita itu bagian kecil dari taman-taman surga, sehingga indah. Bagian kecil saja, nggak minta kan sebagai taman surga atau sebagai apa, ya katakan bagian dari surga. Wala taj'al khufratan min khufratin nar. Jangan jadikan sebagian dari lubang-lubang neraka itu. Nah itu doa-doa kita itu. Maka yang ditafakurkan di situ, ya Allah, iya, bagaimana bertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita nanti ketika kita setelah meninggal, maka akan sebuah proses sampai menunggu hari kiamat di alam kubur, di barzah itu. Nah oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, wa ahwalul qiyamah wa adabil qabri wa ahwalil qiyamah, dan kan banyak Al-Quran menyampaikan tentang bagaimana sesungguhnya ketika kiamat itu didatangkan dan ketika kiamat itu terjadi. Bukan persoalan kita belajar matahari dari barat, matahari sejengkal, tetapi proses yang mengagetkan sehingga orang yang sedang hamil itu tidak terasa itu, saking kagetnya terhadap sebuah terjadinya proses kiamat. Wa ahwalil qiyamah. Maka dalam sejarah atau dalam sebuah khabar itu juga, sejelek-jelek umat, jauh dari peradaban, jauh dari sebuah keimanan dan tingkatan ketakwaan ketika kiamat itu dihadirkan. Maka kita berlindung, mudah-mudahan kiamat itu bukan bagian dari eranya kita lagi. Tapi nggak tahu zaman kapan lagi itu kiamat. Nah oleh karena itu, tetapi tafakur, kan kita juga mengatakan seluruhnya. Kalau kita mau jauh, masih jauh dari kiamat, kita mah paling tinggal beberapa tahun ke depan, maka ngapain kita mikirin tentang kiamat? Toh tidak akan terjadi pada diri kita. Bukan itu, tapi bagaimana sesungguhnya ayat-ayat Allah tentang bercerita tentang sebuah proses dan terjadinya mengakhiri seluruh proses kehidupan duniawi dengan kiamat itu, tafakur di situ. Nah, itu menjadi bagian dari wahwalil qiyamah,
khairan min katsiril ibadah. Itu lebih baik dari banyaknya ibadah-ibadah kita. Ibadah yang tidak difikirkan gitu. Ibadah yang kalau orang Jawa bilang ya robo-robo gedang, kalau yang lain ikut ibadah ya kita ikut, kedebrak gitu. Maka tadi aksi-aksi itu harus pakai diksi, Pak. Karena berdasarkan berangkat dari visi dulu. Visi kita apa tentang masa depan, baru kita pikirkan, kita laksanakan. Gitu. Jadi agar tidak kering dari makna. Lima yatarattabu ala dzalikal fikri minal khair. Kalau Syekh Rashid, jadi kalau kemudian kita baca-baca itu ya setidak-tidaknya, walaupun tidak orisinal, kita berpikir, kita bisa merangkai itu. Kita bisa membaca, bisa menemukan pemikir-pemikir besar zaman-zaman Khulafaur Rasyidin, zaman-zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, zaman-zaman keemasan Islam. Semalam tentang kajian itu, saya pikir tentang akan mengkaji tentang seluruh sejarah Islam. Tidak fokus pada Sudan, kejadian 2000 sekian lah sampai 2023. Jadi proses membandingkan kita dengan Sudan ya agak ya tidak equal juga, tapi ya nggak apa-apa sebagai ranah kajian kita. Kalau kita mengatakan begini, kenapa sih peradaban kita begini dan seterusnya, kemudian orang berpikir panjang. Ada peradaban Romawi, ada peradaban tentang Romawi, peradaban Yunani, peradaban macam-macam. Sampai orang mengatakan tentang revolusi Prancis dan lain sebagainya, kerajaan Mughal dan sebagainya. Ada satu yang kemudian di skip oleh kita, yang rata-rata kejayaan keemasan Islam dalam kajian kita. Kan kalau merangkai sebuah proses, kenapa terjadi begini, kenapa kemudian keilmuan kita begini dan seterusnya, kan itu tidak bisa kita pungkiri dari sebuah proses panjang sejarah. Walaupun sejarah itu ditulis, sejarah itu menonjolkan gitu ya, siapa yang menulis sejarah, kira-kira gitu, siapa yang kemudian mengungkapkan. Nah oleh karena itu harus ada banyak perbandingan. Kan kita paling gampang begini, G13 PKI aja itu pasti pro kontra lah gitu. Maka sejarahnya baca 1, 2, 3 kita sandingkan, kita baca secara secara kita meletakkan tidak ada kecenderungan dulu, Pak. Nah itu baru tuh. Kan orang mengatakan, Pak, siapa yang akan salah ketika perang antara Ali Muawiyah? Di situ ada Abu Sofyan, ke Abu Sofyan, Amr bin As. Seluruhnya adalah tokoh-tokoh yang luar biasa, Pak. Maka dudukan, jangan pernah menjas gitu. Itu cara kita agar kita lebih wise, kita lebih ya sudah. Sejarah itu kita baca sebuah peristiwa itu untuk tidak menilai salah benar, tetapi mengatakan apa hikmah yang akan kita ambil, peristiwa mana yang menjadi pembelajaran dan sebagainya. Nah, Ar-Rasyid menyampaikan wala yahsulut tafakkur illa bi mudawamatil dzikril lisan ma'khuduril qalbi. Tidak akan sampai derajat tataran, kata Syekh Ar-Rasyid itu, tafakur tidak akan terwujud, tidak akan bisa kita laksanakan gitu ya. Wala yahsulut tafakkuru illa bimudawamati dzikril lisan ma'khuduril qalbi hatta yatamakkana dzikru fi qalbi. Jadi lisan itu juga harus berzikir, seluruh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini, ketika kita baca, kan apapun itu kehendak Allah, Pak. Sehingga kita nggak melepas dari keimanan kita tentang qada dan qadar Allah. Jangan pernah mengatakan, masa seorang tokoh sampai melaksanakan berpikir begini. Jangankan yang baik dan benar, sampai sesuatu yang salah pun, itu kan juga tidak semuanya tidak luput dari apa yang akan menjadi qada dan qadarnya Allah. Nah, pikiran kita dengan hati kita jangan dipisah. Ketika kita berpikir, maka hati kita, lisan kita juga berzikir tentang Allah, agar seluruh urusan itu kembalinya kepada Allah. Kehebatan siapapun, sejarah manapun, kalau tidak atas kebesaran dan kehendak Allah, nggak mungkin bisa terjadi. Agar tidak sombong, agar tidak takabur, agar tidak ujub.
agar tidak kita merasa GR, oh bahwa hebat ini, apa yang kita condongnya pengen, oh enggak juga, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, itu baru pengantar tentang tafakur itu. Dan tadi ada beberapa bagian apa yang akan kita tafakurkan. Nah, begini. Saya langsung kepada yang pertama, itu fikratu fi ayatillah. Nah, baru masuk ini, Pak. Dari cara kita bertafakur ada beberapa yang harus kita tafakur. Itu yang pertama, itu adalah fikratu fi ayatillah, maka berpikir tentang tafakur mengenai ayat-ayat Allah Ta'ala, tentu yang terkaitannya dengan at-takwiniyah. Oh iya tadi, jadi saya jadi ingat, gara-gara takwiniyah jadi ingat. Sunnah Rasul yang ditambah jadi sunnah takririyah. Jadi sunnah af'aliyah, kauliyah, dan takririyah. Kalau ini adalah takwiniyah. Jadi kalau kadang-kadang ada kalimat yang sama itu jadi ingat gitu. Sunnah takririyah yang tadi, yang ketentuan Rasul. At-takwiniyah itu adalah kejadian atau tafakur di dalam tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan takwiniyah. Fi ajaibi masnu'atillah al-bahira wa athari qudratil batinah wad dhahira. Jadi yang pertama, bertafakur memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada yang tercipta dan ada yang tertulis. Yang tertulis Al-Quran 30 juz, 114 surat, berapa ayat? Kan orang menggampangkan 6.666, tidak pernah ada. Tapi yang mendekati presisi kelihatannya dikaji oleh Pak Qurasyab itu berapa ya, 6.623 atau berapa ya, orang memudahkan saja 6.666, padahal nggak nyampe. Nah, oleh karena itu mengkaji ayat Allah yang tercipta, terutama kita, kan kita mikir diri kita aja nggak bakal selesai, Pak. Iya ya Allah, kok ciptakan jari-jari tangan kok bisa presisi, bisa pas, fungsinya ada, mana jari jempol untuk ngapa, memuji orang, mana jari telunjuk untuk apa, menunjuk. Ya, para penguasa itu pakainya udah mulai jari telunjuk tuh, cuma nunjuk perintah-perintah aja tuh. Dan orang kalau udah mulai sombong, Pak, jarang menggunakan jari jempolnya, Pak, ibu jarinya, kan nggak bisa mengapresiasi orang, nggak bisa muji orang, nggak bisa. Ya, nggak, kan jempol itu gampang. Ketika misalkan imam saja, Pak Ani misalkan, ini kan mentakdimkan orang gitu ya. Jari tengah untuk apa? Itu kan fungsinya macam-macam. Sampai rambut-rambut yang Allah ciptakan gitu ya, di atas kepala, kemudian di antara mata, kemudian apa namanya bulu mata, kemudian ada hidung kok ada bulunya. Fungsinya apa? Coba nggak habis, Pak. Dikaitkan dengan medis, dikaitkan dengan apa ya? Anatomi tubuh yang begitu sempurna. Duh, ciptaan Allah yang ada di antara kita aja nggak habis pikir tuh. Ada sebuah kalau janganlah di sini kan di masjidnya. Ada sebuah urat yang kita pikiran juga nggak habis pikir gitu ya. Kenapa ini harus diturutin mulu gitu? Iya, yang kok aneh gitu lah kira-kira gitu ya. Ibu-ibu pasti mulai bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud Ustaz itu? Yang bisa lemes, bisa keras, bisa macam-macam gitu. Coba itu nggak habis pikir, Pak. Sampai orang ikhtiar pakai obat kuat dan lain sebagainya. Mau dipikirkan itu fungsinya itu. Allah ciptakan yang luar biasa, tapi itulah karunia Allah yang luar biasa yang berbentuk nafsu. Malaikat diberikan nafsu dan akal pikiran. Malaikat berpikir, Pak. Malaikat berpikir dan punya hati tapi nggak punya nafsu. Nah, kita ini punya hati, punya pikiran, punya nafsu. Setan isinya nafsu semua, Pak. Nah, kalau kita kok nafsu terus ya kayak hewan. Al hayawanun natik itu kan kita, Pak. Hewan yang diberikan akal pikiran yang disebut dengan manusia. Yang membedakan kita dengan hewan bukan nafsunya kan, tapi cara berpikir. Kan hewan nggak berpikir, kita berpikir. Nah, itulah makanya coba itu kita pikirkan aja nih. Nah, oleh itu ya ayat-ayat yang diciptakan, yang tercipta, yang tertulis Al-Quran. Itu, Pak. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian berbahagia, itu yang pertama yang difikirkan apa? Ya tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayatnya jelas yang kita sampaikan di awal. Unduru madza fis samawati wal ard.
Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak kalimat Allah, banyak pertanyaan-pertanyaan sindiran Allah. Afala tafakkarun, afala tubsirun, afala ta'qilun, apa enggak engkau pikirkan, enggak engkau kaji, enggak engkau renungkan, dan seterusnya lah. Itu di dalam rangka kita untuk memikirkan apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tawalladu minha, maksudnya ketika kita berpikir tentang yansha'u min hadil fikrah at-tauhid wal yakin, agar kita menjadi lebih beriman, akidah kita lebih mantap, dan kemudian kita semakin yakin akan kebesaran Allah, semakin yakin kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu akan robit antara makhluk dengan khalik, antara yang memberi rizki dengan yang diberi rizki, antara yang memberikan kekuasaan yang diberikan kekuasaan. Maka kalau ada kekuasaan yang diamanatkan, yang dititipkan kepada kita, itu bukan kehebatan kita, bukan karena orang seluruhnya pengen, percaya, cenderung memilih kita. Bukan hanya itu saja faktornya, tapi ingat bahwa kekuasaan itu diberikan oleh yang penguasa, oleh zat yang menguasai seluruh alam kehidupan ini, agar kekuasaan itu minimal dijadikan menjadi sarana, dijadikan menjadi ikhtiar, dijadikan sebagai media kebijakan kita untuk menurunkan sifat-sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang hak, gitu. Itu Pak. Jadi apapun yang kita miliki itu seluruhnya karena kehendak, seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sayogyanya, sesolonya, seseragenya, seklatennya, udah sebutin aja semua kota-kotanya yang dekat-dekat dengan Jogja, digunakan untuk memberikan makna minimal sifat-sifat Allah, gitu ya. Dari Asmaul Husna itu Allah punya banyak sifat kan. Nah itu setidak-tidaknya kehidupan kita kan ya kita gunakan untuk bisa melaksanakan dari sifat-sifat itu. Abah, itu bagian dari buah, bagian dari hasil. Ending dari tafakur kita itu apa sih? Ya itu buahnya begitu. Itu hasilnya adalah bagaimana sesungguhnya ketika kita bertafakur, maka setelah tumbuh tauhid yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menambah. Jadi gini, jamaah sekalian yang berbahagia, saya tidak ingin mengantarkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana Torekoh Qadariyah Naksabandiyah, Torekoh dan seterusnya dan seterusnya. Ada di sana ada macam-macam marifat dan sebagainya. Tapi setidak-tidaknya bagi kalangan kita, karena harus biqadri uqulihim, menyampaikan, mengajak itu dengan kemampuan cara berpikir. Nah di Al-Ikhlas ini kan nggak mungkin diajak ke sana. Tapi ini bagian dari pengantar kita. Bagian dari ketika kita ada kajian Ahad subuh, kajian Jumat sore, bulanan, ini bagian dari jalan, bagian dari kita untuk mendekatkan tafakur kepada Allah. Inilah cara kita. Orang punya cara, orang punya metode, orang punya berbagai macam berbagai macam kaifiyah, silakan saja. Tapi bagi kita, nih saya seneng nih para Ustadz Lukman, Ustadz Kamil, Ustadz Yusuf, Ustadz Toto, Ustadz Acil. Dulu Ustadz Azhar gitu ya, sekarang udah agak hijrah di Pondok Cabe. Cara meramu ini seneng nih. Ya ini yang nggak mungkin kan, walaupun Ustadz Kamil itu kalau keilmuan Cirebon, kalau mengajak Bapak Ibu sekalian ya tentu dengan cara-cara, tapi kan nggak dibawa itu. Ya oleh karena itu, ya memang thariqah orang-orang kita ini begini nih kayaknya nih. Jamaah Al-Ikhlas paling pas begini, modern gitu ya, kompleks gitu. Jadi kira-kira begitu. Nah, kita ingin mengantarkan jamaah sekalian dalam menemukan buahnya kan. Persoalan cara nanamnya biar urusan Ustadz itu. Cara nanam, cara menyemai, itu biar nih. Tapi kan yang akan kita hadirkan di mata jamaah atau yang dirasa di jamaah itu buahnya saja. Jangan bagaimana cara nanam pohon ini, bagaimana cara membesarkan, nanti ada repot. Nah oleh karena itu, kalau Allah Ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kenapa ayat ini yang disampaikan? Kenapa ini kita antarkan? Buat apa? Tafakur kita. Buat apa? Kajian-kajian kita, hati kita dalam, kecuali untuk menemukan sebuah kebenaran. Karena itu dijelaskan Allah Ta'ala berfirman, kami memperlihatkan.
kepada mereka tanda-tanda kami di segala wilayah, afaq, di seluruh bumi dan pada diri mereka sendiri, yang tadi kita pada diri kita nih, kita seluruhnya ini, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, sebuah kebenaran. Ayat-ayat yang tertulis dibuktikan dengan ayat-ayat yang tercipta, sebuah kebenaran, ayat-ayat yang Allah karuniakan dengan ayat-ayat yang Allah turunkan. Yang karuniakan ya kesehatan, yang kita yang turunkan Al-Quran. Kan kita peristiwa diturunkan Al-Quran kepada baginda Rasul dalam sejarahnya berangsur-angsur dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dan seterusnya. Tapi setelah menjadi satu, maka kita jangan belajar Al-Quran sesuai kebutuhan. Kalau Al-Quran diturunkan sesuai kebutuhan karena berangsur-angsur sesuai dengan kondisi real masyarakat dan persoalan Rasulullah yang hadapi. Tapi kalau sudah diturunkan secara utuh, ijmal global 30 juz tadi, jangan belajar Al-Quran sesuai kebutuhan. Itu kalau butuh saja belajar, cari yang membenarkan, cari yang sesuai semuanya. Karena itulah yang akan memberikan tanda-tanda yang tadi akan menemukan sebuah kebenaran. Wa min thamaratil yakin, dan salah satu buah dari tafakur itu, dari sebuah keyakinan, as-sukunu ila wahdillahi wa takyu bi dhamanillahi wal ikbal bi kunil hammah. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, akhirnya kita jadi antusias tuh dalam beribadah kepada Allah. Oh iya, dan seterusnya. Antusias, optimis selalu. Islam itu kan optimis. Wah, persoalan hidup ini semakin gak karuan ini, apa-apa semakin gak ada ketentuan ini. Nanti bagaimana dengan apalagi gitu ya, kalau redomina apa sih? Nilai rupiah akan dikecilkan oleh Purbaya itu. Jadi duit serupiah, 10 rupiah yang 1 juta menjadi berapa itu. Orang bingung apa, udah gak usah dipikirin lah, ntar juga jalanin aja gitu. Jadi hidup ini biasa saja, jangan ada pesimis, jangan ada, masa Islam kok pesimis? Masa kehidupan dunia saja membuat kita pesimis dalam beribadah kepada Allah? Udah ibadah saja udah cukup. Udah terus-terusan saja agar kita semakin optimis, semakin yakin bahwa kebesaran-kebesaran Allah itu wala tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah sedih, enggak usah galau, enggak usah susah. Allah itu bersama kita. Itu teori ya. Prakteknya apa? Ya tunjukkan bahwa biasa saja kehidupan. Apapun yang ada dalam diri kita itu enggak membuat kita menjadi apa ya? Kalau kita mendapatkan membusungkan dada, kemudian kalau kita menjadi orang yang tidak punya apa-apa membungkukkan dada, enggak perlu Pak, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Jadi kalau itu dipakai enteng Pak, ringan Pak. Ya mohon maaf. Saya ketua KPU enggak ada Pak ketua partai yang berani intervensi saya. Bupati, wali kota, Kajari, hatta Kapolres Pak. Karena yang kita bangun bukan persoalan kita butuh, bukan persoalan kita gaya, kita sombong, enggak. Tapi disitulah kita menempatkan, gini, orang itu nggak perlu ditakuti, dihormati Pak. Tapi disegani aja, gitu. Kira-kira gitu. Jadi misalkan persoalan, misal begini, paling sederhana. KPU itu kan mengelola dana APBN dan APBD Pak. Kan banyak ya, KPU yang ditangkap, KPU yang kena kejaksaan, banyak lah, baca-baca aja. Tapi insya Allah dan mudah-mudahan karena saya bagian dari Jamaah Al-Ikhlas, walaupun kita mengelola dana besar, kita sampaikan dalam SPK dan kejaksaan, tolong Pak Jaksa, kawal ini. Teman sekretariat mengelola keanggaran ini kawal. Kalau ada indikasi-indikasi selesaikan. Jangan pernah ada misalkan pembiaran dan sebagainya kemudian di akhir ditumpuk dan menjadi persoalan misalnya. Terkait dengan APM. Misalkan ya Bapak Ibu ini mohon maaf ya, kan sering mendengar ini, jadi ini ada parcok, ada macam-macam gitu, misalkan. Tapi ketika Kapolres bertanya, Pak Ketua bagaimana ini kita melangkah, Pak Kapolres Anda punya pasukan, Pak Kapolres Anda punya senjata, Pak Kapolres Anda punya pangkat yang dipertanggungjawabkan pada atasan Anda, laksanakan saja tupoksi Bapak. Kami KPU Tangsel juga hierarki, ada KPU Provinsi, ada KPU RI, kami akan melaksanakan tupoksi kami. Selesai Pak. Bapak punya tupoksi, kami punya tupoksi Pak. Adapun di situ ada sinergi, tidak ada saling mengintervensi antar lembaga. Itu aja Pak. Dan itulah kira-kira sesungguhnya tadi Pak, karena ya sudahlah, kan apapun itu
gini, kalau Bapak backingnya cuman Kombes Pak, kalah sama Brigjen Pak. Brigjen kalah sama Irjen Pak. Irjen kalah juga sama Komjen. Ya, Komjen kalah sama Jenderal gitu. Tapi kalau backingannya awal siapa yang akan mengalahkan Pak? Kira-kira gitu, kira-kira gitu. Udahlah, santai-santai saja, supaya ini biasa-biasa, jangan perlu ditakut-takutin gitu. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, dan pada akhirnya watarku mayushhilu anillah warruju' fi kulli halin ilallah wastifarahu at-taqa fi ibtighai mardatillah. Jadi akhirnya begini, tetap tenang terhadap janji-janji Allah, tetap kukuh dengan apa yang Allah Ta'ala tanggung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, gitu. Nah, oleh karena itu antusias dalam menyambut seruannya. Kita tadi landasan kita ketika berjamaah subuh, kita alhamdulillah sudah penuh softnya. Agak sepi paling maghrib kali ya, isya juga mulai orang penuh, dan itu karena antusias itu yang membangun. Antusias itu yang kemudian membuat kita semakin semangat dalam beribadah, bukan karena faktor apapun, tapi tadi karena kita sudah tafakur tadi ternyata membangun itu, dan antusias meninggalkan semua yang dapat memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan mengerahkan segala kemampuan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kan kuantitas ketakwaan atau amalia ibadah kita, kalau kita semakin melaksanakan, semakin memperbanyak ibadah-ibadah kita kepada Allah, baik ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, hablum minallah, hablum minan nas, soleh ritualnya, soleh sosialnya, tetapi secara kualitas kan tadi karena kita ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, wa fikratu fi ala ilah, yang kedua tafakur mengenai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi tentang kekuasaan, tentang ciptaan Allah, yang sekarang tentang nikmat yang Allah berikan. Kan bicara nikmat itu bukan apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, tapi bagaimana dan dari mana kenikmatan itu ada, kenikmatan itu muncul, kenikmatan itu diberikan oleh siapa, kira-kira gitu. Ya tentu oleh Allah. Wasilahnya, medianya bisa jadi dari sesama di antara kita, maka apresiasi, maka berterima kasih, kira-kira gitu. Fi ala ilah ni'matillati asbahuha alaina wa ata'ayahu allati ausilaha ilaina. Jadi mengenai nikmat Allah Ta'ala itu nikmat yang telah Allah sempurnakan, Allah berikan, Allah datangkan kepada kita. Dan Allah juga perintahkan di dalam Al-A'raf surat yang ke-7 di ayatnya ke-69 itu, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, maka ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu sekalian atau kita sekalian agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wa qala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah, ya kan kita nggak mampu, nggak bisa. Kita dari mulai bangun pagi sampai nanti menutup pagi lagi, ibadah dan lain sebagainya, kan kita menghitung-hitung bagaimana ceritanya. Berapa oksigen yang kita konsumsi? Orang nggak bisa nafas saja. Dulu ketika COVID aja menjadi barang mahal itu oksigen. Sekarang, nah kita berpikir itu, oh nggak bisa-bisa Pak. Maka kalau berpikir tentang nikmat Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ada Pak Urip ya, ngantuk deh. Ini ayat ini Pak, kalau Bapak ke rumah saya tulis jadi kaligrafi di ruangan saya itu Pak. Orang-orang ngomong di kemarin, ini tulisannya bolak-balik, apa bunyinya Ustaz gitu begitu. Ini kalimat ini nih yang saya pesan, bukan saya tulis, saya pesan kalimat ini menjadi kaligrafi yang saya pasang di kayaknya ruang depan ya. Jadi itu, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu itu semua dari Allah. Agar kita itu selalu ingat gitu. Kita punya anak, punya istri, punya ya harta, punya apapun gitu. Itu dari Allah semua. Kira-kira gitu. Maka kalau kita bertafakur terhadap nikmat-nikmat Allah, ya tawalladu minha, maka akan
keluar akan buahnya itu adalah al-mahabbah wa syukru. Maka semakin cinta kita kepada Allah dan semakin bersyukur kita kepada Allah. Itu buahnya. Imtila'il qalbi bi mahabbatillah wal istighalu bi syukrati batinan wa dhahiran kama yuhibbu wa yardahu. Maka semakin cinta kita kepada Allah, semakin banyak kita beribadah kepada Allah, menyibukkan kita dalam bersyukur kepada Allah, baik secara batin itu ya yang tadi kita rasakan, dohir yang kita ungkapkan, yang kita laksanakan, gitu. Cara bersyukur kita kan kelihatan Pak dari perangai kita. Orang begajulan dan segala sebagainya, itu nggak syukur kepada Allah itu. Sok-sokan, gaya-gayaan kayak dia saja yang, ya padahal kan itu seluruhnya titipan, seluruhnya pemberian, udah biasa-biasa sajalah. Wala tamshi fil ardi marha, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong, dengan biasa saja. Nggak usah nunduk-nunduk amat, nggak usah membusungkan dada, biasa-biasa saja. Nah, gini, kama yuhibbu wa yardau. Kan Allah itu cinta kita, Pak. Allah itu ridho apa yang sudah menjadi kehidupan kita. Ya kita sebaiknya juga gitu kan, mencari keridhaan Allah dan mencari rasa cinta. Menunjukkan cinta kita kepada Allah. Wa fikratu fi wa'dillahi ta'ala, dan berikutnya berpikir. Ini saya lupa nih, sampai jam berapa nih? Sampai selesai. Enggak dong. Enggak, sampai apa namanya itu? Sampai wa fikratu fi wa'dillah, kemudian kita berpikir terhadap janji-janji Allah. Yang ketiga itu tafakur mengenai janji-janji Allah. Fikratu fi wa'dillah lil a'malil lati wasafallahu biha awliya'ahu wa fima a'adda lahum minal khair al ajil wal ajil yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi gini, yang ketiga itu tafakur terhadap janji-janji Allah, janji Allah Ta'ala terhadap amal, beberapa amal yang menjadi kegemaran para kekasih Allah min awliya'illah. Jadi waliullah itu kan kalau dalam kajian Syamsul Ma'arif atau Maziatul Auliya itu la yariful wali ilal wali, tidak akan seseorang tahu bahwa seseorang itu wali kecuali dirinya wali gitu. Maka saya ingin mengatakan Gus Dur itu wali gitu. Biar kan nggak ada orang yang tahu siapa wali kecuali dia seorang wali gitu. Sehingga kalau orang mengatakan seseorang wali, oh berarti dia juga wali gitu. Ya saya berarti juga wali gitu, wali murid. Wali kelas, wali murid. Jadi sebetulnya Pak, aulia itu kekasih Allah. Maka dimensi kewalian itu seluruh nilai, seluruh sendi-sendi kehidupan itu biasanya ada aulia di situ. Jadi kalau pendekar-pendekar ya ada walinya, tukang-tukang parkir ya ada walinya. Ya karena memang Allah tempatkan itu. Ya kita juga bisa menjadi kekasih Allah dengan cara kita. Kalau kita selalu tatakarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu yang ketiga janji-janji Allah Taala itu kan Allah berfirman begini, kalau Allah Taala afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Afaman kana mu'minan kaman kana fasikon la yastawun. Tentu orang fasik itu gini Pak, orang fasik itu sebetulnya kalau dalam kita hati-hati itu justru kepada anasir, atau kalau kita menjadi fasik. Fasik itu ngerti Pak, tahu, tapi tidak melaksanakan apa yang kita tahu gitu. Kita tahu ini haram tapi dilabrak. Kita tahu ini nggak boleh tapi bilang itu fasik Pak. Itu kan lebih bahaya itu Pak. Apakah orang yang fasik dan orang yang beriman itu sama? Pasti berbeda. Maka kalau kita ngelihat kemungkaran, padahal orang itu tahu loh, ya karena tadi dia fasik. Nah kita ini kan selalu berdoa, ya Allah, ya mudah-mudahan kita jauhkan dari yang fasik. Nah di dalam Al-Quran berikutnya di surat Al-Lail ya, yang fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassiruhu lil yusra.
Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan kau bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya pahala yang terbaik surga. Kan begini, kalau kita belajar tafakur terhadap janji-janji Allah, maka sesungguhnya ketika Allah menjanjikan, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlafannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Jadi sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman di antara kamu akan mengerjakan amal-amal saleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Nah, jadi kalau mau jadi penguasa, ya sudah, beriman aja dulu sama amal-amal soleh. Mau jadi anggota dewan saja Pak, ya amal soleh dulu, investasi sosial dulu lah. Jangan 5 tahunan, tapi seringlah silaturahmi, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, ada rezeki dikit bagilah, kira-kira gitu. Jangan pada hari saja Pak, maka berat itu, kira-kira gitu. Jadi ya, oleh karena itu, yang ketiga tadi, ketika kita belajar tafakur terhadap janji Allah, maka sesungguhnya buah dari itu wa yatawalladu minna ar-ruhbah fil akhirah wa thamratu hadat tafakkur mahabbatus su'ada wa hamlun nafsi alal amal bi a'malihim wa tahalluku bi ahlakim. Jadi maka buahnya begini, tafakur dengan janji Allah Ta'ala itu rasa cinta terhadap kebahagiaan akhirat. Kan visi kita akhirat Pak, bukan dunia ini. Kemudian tafakur adalah rasa cintanya kepada orang yang beruntung serta mendorong diri sendiri untuk melakukan amal seperti amalnya orang-orang. Nah, ketika kita belajar begini, iri kepada alim, kepada abid boleh. Kenapa dia bisa pinter ya? Kenapa bisa ngerti? Kenapa dia beribadah? Itu iri boleh. Jangan iri pada orang yang punya harta, jangan iri kepada orang yang punya jabatan. Nah, kira-kira gitu. Nah, terhadap dari nikmat Allah itu, kemudian juga begini, yang tidak bisa kita lepaskan dari sifat sosial kita itu kan tentang karakter, tentang akhlak, tentang budi pekerti. Nah, oleh karena itu budi pekerti yang orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh itu, kalau kita terhadap nikmat-nikmat Allah, sampai akhlak, sampai budi pekerti juga bagian dari nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu tafakur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi, maka menjadi kita orang-orang yang gini, terinspirasilah gitu, termotivasilah dari orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, yang mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Nikmat itu tidak berupa materi saja Pak, nikmat Allah itu berupa kesehatan. Kok orang bisa bergaya hidup sehat ya, kita ikutinlah, kira-kira gitu. Kok orang bisa bergaya hidup, nah kita terinspirasi dari apa yang Allah berikan nikmat. Orang sehat nikmat, orang punya harta nikmat, orang punya jabatan, kira-kira gitu ya, nikmat walaupun itu ujian. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, yang terakhir yang ingin kami sampaikan adalah fikratu wa'idillahi ta'ala. Kalau ada janji pasti ada ancaman, karena Rasulullah itu basiran wa nadhiran, diberikan kabar gembira dan ancaman. Seluruhnya begitu. Allah juga begitu kan, ada surga dan neraka, ada dosa, ada pahala, ada maksiat, ada taat, ada barokah, ada serakah. Seluruhnya berpasang-pasangan tuh Pak, ya kan? Ada maksiat, ada taat, ada serakah, ada barokah. Orang yang mengubah harta dengan serakah beda dengan orang yang diberikan harta karena barokah, gitu Pak. Begitu cara kita berpikir sederhananya. Nah, oleh karena itu Allah juga tafakur mengenai ancaman Allah terhadap perilaku yang telah Allah sifatkan atau dikhususkan. Allati wasafallahu biha a'da'ahu wa fima a'addalahum minan nakali wal wabali. Kalau Allah Ta'ala wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang fujar, orang jahat pasti akan ada di neraka jahim. Itu jelas Pak, itu jelas janji Allah dan ketentuan Allah. Maka turunannya, janganlah pernah kita menantang Allah, melaksanakan kemaksiatan, kemungkaran. Allah pasti akan bayar itu. Ada yang cash and carry, mungkin sebagian kecil saja. Kan ini menunjukkan kalau umat-umat zaman Nabi Isa sampai Nabi Adam itu dibayar tuntas Pak. Umat yang lawan Nabi Nuh tenggelamkan, kan gitu ya. Umat yang lawan Ibrahim dihajar oleh apa?
nyamuk misalnya gitu ya. Raja Namrud dan seterusnya. Nabi Musa tenggelamkan Firaunnya. Tapi Nabi Muhammad kan enggak. Tapi ada Pak, sebagian kecil yang dibayar untuk memberikan ibroh, pembelajaran. Kalau seluruhnya ditunda nanti di akhirat, di neraka, ya bagaimana? Kemudian ada bukti secara empiris, secara pengalaman. Maka adalah umat Nabi Muhammad itu umat yang disangka sayang oleh Allah. Ditunda itu seluruh maksiat, yang enggak semuanya juga dibayar di dunia. Tapi ada kan? Kalau kita ngeliat sinetron Rahasia Ilahi, biasanya begitu Pak. Ini lucu-lucu gitu, misalkan rentenir tiba-tiba dikubur sesak dengan tumpukan-tumpukan harta. Ya pokoknya itu kan gambaran-gambaran aja, pembelajaran-pembelajaran aja. Oleh karena itu kalau kita berpikir tentang itu, maka sesungguhnya Allah ingin menyampaikan kalau siksa Allah itu nanti juga pada hari ini juga mungkin sebagian sudah sampai. Tapi walaupun itu tidak dibayar cash oleh Allah, setidak-tidaknya kalau kita bertafakur terhadap siksaan Allah, ya kita takut untuk melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kami hantarkan pada pagi hari ini menambahkan kita untuk semakin cinta kepada Allah dan semakin kita untuk mawas terhadap apa yang Allah larang dan kita menjauhkannya. Mudah-mudahan Allah jaga keimanan dan ketakwaan kita seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maghfirah dan ampunannya kalau yang kami aturkan jauh dari syariat dan akidah. Kepada para hadirin jamaah sekalian, wabil khusus para asatidz, para sesepuh mini sepuh, mohon dimaafkan kalau ada tutur kata dan sikap yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, kata orang Nahdlatul Ulama. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, kata Muhammadiyah. Kata orang umum, bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimurka Allah, demikian tadi kajian pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Taufik MJ. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi dapat menambah iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, barangkali ada yang mau bertanya, kami buka sesi pertama, silakan 5 menit. Apa? Nggak ada ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang curugnya jam berapa sih Pak? Udah ada jam belum. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah. Tadi 5:30 udah. Makanya sampai selesai. Yang saya masasan.